Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Saudara-saudara sekalian, para mahasiswa yang saya banggakan, ini jurusan perpustakaan ya, ilmu perpustakaan dan dakwah, yaitu Dirasah Islamiyah S2. Nah, saya kira dalam makalah kita pada sore hari ini itu berkaitan dengan nuzulul Quran. Nah, oleh karena itu saya kira ada beberapa hal yang perlu kita ketahui terkait dengan nuzulul Quran ini. Yang pertama adalah apa sebenarnya makna daripada nuzulul Quran itu. Nah, seperti yang kita sudah pahami bersama bahwa dalam nuzulul Quran ini ada dua term ya. Yang pertama adalah nuzul dan yang kedua adalah Al-Quran. Nah, kata nuzul ini bisa dimaknai intiqalus syai' minal a'la ilal adna. Jadi berpindahnya sesuatu dari atas ke bawah. Ya. Nah, kalau misalnya pandangan ini kita sepakati seperti itu, maka persoalan yang kemudian muncul adalah apakah kita bisa menyatakan bahwa Al-Quran itu turun dari atas ke bawah, seperti misalnya benda ini turun dari atas ke bawah seperti ini, ya, dengan berdasarkan pada pengertian tadi, yaitu intiqalus syai' minal a'la ilal adna, berpindahnya sesuatu dari atas ke bawah. Nah, tentu kalau kita pahami karena ini adalah Al-Quran, maka tidak mungkin Al-Quran juga turun seperti itu. Oleh karena itu makna yang kita pahami di sini adalah makna majazi, bukan makna hakiki. Kalau yang tadi definisinya itu adalah intiqalus syai' minal a'la ilal adna, itu adalah makna hakiki. Nah, tapi itu tidak sesuai dengan Al-Quran. Ya, tidak mungkin Al-Quran seperti itu, maka kita mengambil makna majazinya. Makna majazi di situ adalah al-izhar atau i'lam, yaitu penyampaian wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentu melalui perantaraan malaikat Jibril. Nah, itu yang terkait dengan nuzul. Saya kira yang terkait dengan Al-Quran itu kita sudah bahas bagaimana definisi daripada Al-Quran itu sendiri. Nah, saudara-saudara sekalian, Hasbi As-Siddiqi itu memberikan satu pernyataan berkaitan dengan bagaimana sebenarnya hakikat atau keadaan turun yang terdapat dalam kitab Allah ini. Ya, beliau menjelaskan ada 3 hal penting yang terkait dengan itu. Yang pertama adalah turun yang ditegaskan itu adalah bahwa Al-Quran itu turun dari Allah. Ya. Nah, itulah sebabnya pada saat kita jelaskan tentang definisi Al-Quran, intinya di situ adalah, hakikatnya di situ adalah kalamullah. Ya. Nah, dalam konteks turunnya Al-Quran, maka kita harus pastikan bahwa atau tegaskan bahwa dia itu, Al-Quran itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, kata Hasbi As-Siddiqi, turun yang ditegaskan bahwa dia itu diturunkan dari langit. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah turun yang tidak dikaitkan dengan turunnya dari Allah dan juga tidak dikaitkan dengan turunnya dari langit. Jadi turun biasa ya. Ya. Nah, ketiga pertanyaan tersebut semuanya bisa kita temukan di dalam Al-Quran. Jadi misalnya satu ayat dalam surah Al-An'am misalnya ayat 114, di situ Allah Subhanahu wa taala tegaskan, ya, annahu munazzalun min rabbik, ya, bil haqqi fala takunanna minal mumtarin, bahwa Al-Qur'an itu diturunkan dari Tuhanmu dengan sebenar-benarnya, maka janganlah kamu sekali-kali termasuk orang yang ragu. Jadi kita dilarang untuk ragu, ya. Nah, tentu saudara-saudara sekalian, pertanyaan yang kemudian muncul adalah
kalau Al-Quran itu diturunkan, terus apanya yang turun? Apanya yang diturunkan? Apakah lafaznya atau maknanya? Ya. Nah, karena itu para ulama kita mengundang perdebatan, ya. Di antaranya ada yang berpendapat bahwa menetapkan bahwa yang diturunkan itu adalah lafaz dan makna. Jadi lafzan wa ma'nan. Ya. Jadi Jibril menghafal Al-Qur'an dari Lauh Mahfuz kemudian menurunkannya lafzan wa ma'nan. Nah, kemudian pendapat yang kedua menetapkan bahwa Jibril itu menurunkan maknanya saja. Ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam memahami makna-makna itu lalu beliau mentakbirkan dengan bahasa Arab. Ya. Nah, kemudian pendapat yang ketiga adalah menetapkan bahwa Jibril menerima, ya, lalu Jibril mentakbirkan dengan bahasa Arab. Jadi Jibril langsung mentakbirkan dalam bahasa Arab dan ada paham bahwa isi langit membaca Al-Qur'an itu dengan bahasa Arab. Ya. Lafaz itulah yang kemudian diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya harap nanti kalau misalnya persoalan ini muncul nanti dalam soal atau dalam apakah dalam mid semester nanti atau pada saat ujian akhir semester, maka saudara harus mengidentifikasi 3 pendapat ini, kemudian lakukan improvisasi, berikan penjelasan-penjelasan yang baik yang berkaitan dengan 3 pendapat itu, ya. Ya, tentu alasan-alasan yang logis, ya. Nah, saudara-saudara sekalian, hal lain yang perlu kita jelaskan saya kira adalah berkaitan dengan proses turunnya wahyu dari mana ke mana, ya. Nah, di situ kita bisa mengatakan yang pertama itu adalah dari Allah ke Lauhin Mahfuz, ya, dari Allah ke Lauhin Mahfuz. Nah, tentu yang kita cari lagi apa dasarnya. Nah, itu yang penting, ya. Bagi saudara-saudara yang kuliah di tingkat magister seperti Anda ini, tidak sekedar bicara, tetapi yang paling dipentingkan adalah bagaimana saudara mencari dasar atau dalil dari ungkapan-ungkapan saudara itu, ya. Jadi dalam tidak sekedar menjustifikasi sesuatu, melegalkan sesuatu, tetapi yang paling penting adalah apa reason, ya, apa alasan, apa dasar, apa dalil, ya, yang melatar belakangi sampai Anda berpendapat seperti itu. Nah, misalnya dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya ya, Allah Subhanahu wa taala kemudian menyimpannya ke Lauhin Mahfuz. Bal huwa Qur'anun Majidun fi Lauhin Mahfuz. Ya. Nah, kemudian yang kedua dari Lauhin Mahfuz ke Baitul Izzah. Ya. Nah, itu dasarnya adalah inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Nah, kemudian yang kedua ayat yang mengatakan yang tentu kita sudah pahami semuanya, ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya. Nah, kalau begitu berbeda. Ya, berbeda antara ayat pertama dengan ayat yang kedua tadi yang saya bacakan. Nah, tentu tidak, ya. Jadi ayat yang pertama yang saya bacakan tadi Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan pada malam mubarak, malam yang diberkahi. Nah, ayat yang kedua ini mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dia diturunkan pada malam yang mulia. Nah, oleh ulama kita menyesuaikan 2 ayat ini dengan mengatakan bahwa ya ayat yang diberkahi itu adalah terdapat pada malam yang mulia. Ya. Nah, kemudian yang ketiga bahwa Al-Qur'an itu hanya turun kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril. Nah, silahkan dicari ayat yang berkaitan dengan itu. Ya, nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Ya, silahkan dicari. Nah, kemudian hal yang penting lagi yang perlu saudara pelajari dalam kaitan dengan makalah ini adalah apa sebenarnya hikmah Al-Qur'an itu diturunkan secara beransur-ansur.
Ya. Nah, silakan dicari ayat yang berkaitan dengan itu. Ada misalnya apa itu ayatnya? Seandainya Al-Quran ini diturunkan hanya sekali saja, ya coba dicari ayatnya itu ya. Ya. Lo anzalna apa-apa. Coba saya lupa ayatnya sendiri. Silakan dicari di Al-Quran atau di buku-buku ulumul Quran. Ya, saya kira itu hal yang penting yang saudara bisa pahami ya dari makalah ini. Silakan saudara mengupgrade dirinya, membaca banyak hal yang berkaitan dengan nuzulul Quran ini. Ya. Jadi ayat tadi saya baru ingat, wa qala alladziina kafaru laula unzila hadzal Qur'an jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Ya. Jadi silakan dipahami ayat itu bahwa hikmahnya di situ adalah linutsabbita bihi fuadak. Untuk salah satunya adalah untuk meneguhkan hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya kira itu untuk pertemuan kita pada sore hari ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada Jumat depan ya. Ya, sudah masuk Ramadan saya kira. Ya, saya selaku pribadi mohon maaf kepada saudara-saudara sekalian apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama pertemuan kita dalam beberapa hari ini, karena ini sudah mau masuk Ramadan. Ya, saya memohon maaf. Saya kira demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.